Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Miftah Jamil Akbar dari Agroteknologi B semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal tentang bunga alamanda yang berjudul Organogenesis dan Regenerasi Panlet in vitro yang efisien dari segmen noda alamanda Cathartica L menggunakan TDZ dan ekstraksi berbantuan ultrasound quercetin. Yang selanjutnya itu latar belakang. Alamanda adalah genus potensial dari keluarga Apocynaceae yang terdiri dari pohon tropis, semak, dan tanaman merambat yang terutama ditemukan di Pasifik Asia. Perbanyakan konvensional alamanda dilakukan melalui potongan vegetatif, tetapi kelemahan utamanya adalah tingkat pertumbuhan yang lambat dan ketergantungan musim. Untuk memenuhi permintaan yang meningkat akan berbagai industri farmasi, perbanyakan masa tanaman melalui teknik utuh jaringan tanaman memberikan teknologi yang layak dan menawarkan alat praktis untuk penggandaan dan propagasi untuk berbagai spesies tanaman obat dalam waktu singkat. Yang selanjutnya yaitu bahan dan metode ekspor, diantaranya yaitu eksplan koleksi, kultur aseptik, media dan kondisi, pengaruh TDZ pada media inisiasi pucuk yang terdiri dari konsentrasi dan durasi pemaparan. Yang selanjutnya multiplikasi dan pemanjangan, routing in vitro, pengerasan dan aklimatisasi, persiapan ekstrak tanaman, estimasi kadar tetap flavonoid, analisis spektrometri, masa untuk penyaringan petrokimia, dan analisis statistik. Dan metode yang digunakan yaitu menggunakan analisis varian satu arah dan berpasang-pasangan. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengaruh musim. Eksplan nodus yang dikumpulkan selama pertengahan Juli hingga November menghasilkan frekuensi tunas tertinggi dengan jumlah tunas maksimum, sementara musim pengumpulan lainnya relatif kurang responsif. Oke, yang selanjutnya yaitu pengaruh konsentrasi TDZ dan durasi paparan pada istirahat tunas dan pertumbuhan. Jadi, pemecahan tunas dimulai setelah 20 hari kultur dari eksplan noda di semua perlakuan TDZ dan 0,3 mikrometer TDZ selama 30 hari. Paparan ditemukan menjadi optimal untuk aksila. 10. Proliferasi tunas menghasilkan yang ini 4,66 kurang lebih 0,16. Itu untuk jumlah rata-rata tunas. Dan panjang tunasnya yaitu 1,25 kurang lebih 0,05. Dan bisa dilihat gambar 3A yaitu melanggar TDZ 0,3 mikrometer dari segmen noda setelah 30 hari. Oke, yang selanjutnya yaitu multiplikasi dan perpanjangan. Jadi bisa dilihat setelah 8 minggu inkubasi terdapat rata-rata jumlah tunas yaitu 7,90 kurang lebih 0,90 dan panjang tunas yaitu 3,50 kurang lebih 0,38. Dan sebagai inkubasi meningkat menjadi 12 minggu yang rata-rata jumlah tunasnya yaitu 19,80 kurang lebih 2,42 dan panjang tunasnya 5,35 kurang lebih 0,60. Untuk hasilnya bisa dilihat di gambar 3B. Pada tabel 3 dan tabel 4 terdapat berbagai konsentrasi yang diuji dari BA dan KN. BA ketika digunakan secara tunggal dalam media sekunder terbukti paling efektif karena menginduksi 25,20 kurang lebih 0,32 untuk jumlah tunas, sedangkan panjang tunasnya itu 6,50 kurang lebih 0,32
setelah 8 minggu transfer. Sedangkan kain pada 3,5 mikrometer menginduksi 14,30 kurang lebih 0,33 untuk jumlah tunas, dan panjang tunasnya yaitu 5,45 kurang lebih 0,15. Setelah 12 minggu transfer, BA diperoleh peningkatan yaitu 44,00 kurang lebih 1,30 untuk jumlah rata-rata tunas, dan 7,50 kurang lebih 0,21 untuk panjang tunas. Sedangkan kain untuk yang 12 minggu transfer terdapat peningkatan juga, yaitu menjadi 22,80 kurang lebih 0,55 untuk jumlah tunas, dan untuk panjang tunasnya yaitu 6,40 kurang lebih 0,16. Untuk gambar 3C diperoleh dari tabel 3. Yang selanjutnya yaitu routing in vitro. Terdapat tabel 5 dan gambar 3D. Di sini IBA paling efektif dalam menginduksi rizogenesis yang menghasilkan 4,5 kurang lebih 0,16 jumlah rata-rata akar, dan panjang akarnya yaitu 4,05 kurang lebih 0,17. Namun 1/2 ms diganti dengan NaA dan IaA menghasilkan jumlah akar yang lebih sedikit. Dan gambar 3D yaitu gambar hasil dari tabel 5. Yang selanjutnya yaitu aklimatisasi. Pada gambar 4 itu planlet teraklimatisasi dalam sunlight setelah 4 minggu transfer. Jadi planlet sehat berakar in vitro yang berkembang baik dengan 4-6 daun dihilangkan dan dipindahkan ke pot yang mengandung soil right steril selama 4 minggu. Selanjutnya yaitu total hasil dan estimasi flavonoid. Pada tabel 6, di antara berbagai perawatan yang diuji, planlet yang dinaikkan pada MS tambah TDJ tambah BA menghasilkan ekstrak maksimum 0,18 gram atau hasil 9%. Sedangkan tabel 7, total kandungan flavonoid bervariasi di antara sampel yang dirawat. Jumlah maksimal total flavonoid yang dicatat adalah 172,90 mg dalam planlet yang dinaikkan MS TDJ tambah BA. Yang terakhir yaitu identifikasi quercetin dengan spektrometri massa atau MS. MS telah berhasil diterapkan pada semua sampel untuk analisis cepat, pemisahan dan identifikasi senyawa yang diisolasi dari daun Alamanda cathartica. Kesimpulan, investigasi ini menyoroti pentingnya TDJ digunakan dalam konsentrasi rendah untuk durasi paparan tertentu untuk menginduksi jumlah regenerasi tunas yang signifikan dari ekspan nodal Alamanda cathartica yang dapat berguna untuk penggandaan skala besar, produksi lebih banyak biomasa, dan konservasi menanam. Efek gabungan dari TDJ dan BA mendukung proliferasi dan pengembangan tanaman. Studi ini menunjukkan metode ekstraksi yang sangat efisien untuk mengekstraksi flavonoid berhasil dari daun regeneran dan identifikasi senyawa dengan bantuan teknik yang kuat, yaitu spektrometri massa, analisis fitokimia, dan evaluasi kuantitatif mengungkapkan adanya flavonoid yaitu quercetin,
metabolit sekunder penting yang diketahui dapat memerangi banyak penyakit. Yang selanjutnya yaitu pendaftaran tanaman agar bisa diakui sebagai sumber daya genetik asli Indonesia. Yang pertama yaitu pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan. Syarat-syarat untuk pendaftaran varietas lokal yaitu yang ke-1, formulir pendaftaran varietas lokal yang sudah diisi dan ditandatangani oleh bupati, wali kota, gubernur atau lembaga institusi yang ditunjuk atau tim yang dibentuk dengan sebaran geografis varietas lokal di atas kertas bermaterai. Yang selanjutnya yaitu foto yang disebut dalam deskripsi dicetak berwarna di atas kertas sudah yang diperlukan. Yang keempat yaitu surat penunjukan atau surat pembentukan tim oleh bupati, wali kota, gubernur pada lembaga institusi. Syarat pendaftaran varietas hasil pemuliaan. Yang ke-1, formulir pendaftaran varietas hasil permutaan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pemilik varietas hasil pemuliaan di atas kertas bermaterai. Yang kedua, foto yang disebut dalam deskripsi dicetak berwarna di atas kertas dop. Yang ketiga, surat penguasaan kepada pemulia apabila varietas yang akan didaftarkan oleh lembaga institusi yang memperkerjakan pemulia. Yang keempat, surat pemesanan atau perjanjian kerjasama. Yang kelima, dokumen kepemilikan varietas. Yang keenam, surat penunjukan untuk mendaftarkan. Yang ketujuh, pedoman pengisian formulir pendaftaran varietas tanaman. Ini untuk bagan alur pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan. Yang selanjutnya yaitu pendaftaran varietas hortikultura. Persyaratan administrasi yaitu surat permohonan bermaterai deskripsi varietas, hasil uji keunggulan varietas, hasil uji kebenaran varietas, surat pernyataan kesanggupan yang terdiri dari 4 surat pernyataan kesanggupan, penamaan sesuai peraturan, foto tanaman bagian tanaman yang menunjukkan keunikan atau ciri utama, subkopi makalah hasil uji keunggulan, deskripsi varietas dan foto tanaman. Khusus varietas produksi ditambahkan syarat surat jaminan yang menyatakan dalam jangka waktu 2 tahun setelah didaftar, surat kuasa dari pemilik varietas untuk mendaftarkan varietas dan menggambarkan bila varietas yang didaftarkan bukan pemilik sendiri, surat izin pemasukan benih untuk tujuan uji adaptasi. Yang selanjutnya klarifikasi teknis yaitu ada uji keunggulan dan uji kebenaran. Ini adalah bagan alur pendaftaran tanaman hortikultura. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.